kita di podcast Sopas, Suara Aspirasi Perempuan Aktivis. Nah, hari ini kita akan membahas dan berbagi pengalaman, tips, serta prestasi yang akan menginspirasi kita semua. Kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh seorang sahabat. Beliau merupakan mahasiswi dari pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Padang. Nah, teman aku ini pernah menjuarai juara 1 menari tingkat internasional gaya tama di UNESA tahun 2024 dan juga meraih juara 1 menari tingkat nasional gempita di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2024. Dan yang baru-baru ini dia juga menjuarai juara 1 menari tingkat nasional FITCIP di Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Wah, banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan dan diraih oleh bintang tamu kita pada hari ini. Nah, teman-teman pasti nggak sabar kan mau kenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan dulu. Boleh. Nama aku Milza Mulyani Putri, biasa dipanggil dengan Milza. Di sini aku salah satu mahasiswa di jurusan PGSD Universitas Negeri Padang. Nah, kebetulan nih kami juga sekelas dari 23 BB04. Halo BB04. Nah, gimana hari ini kabarnya Mimil? Kabar hari ini alhamdulillah baik. Dan sangat bahagia ya kalau tidak kuliah pada saat ini. Wah, tentu kalau kita sebagai mahasiswa, hari libur ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Aku senang banget bisa mengajak Milza untuk bercerita dan berbagi pengalamannya di bidang seni. Nah, tentu dari pengalaman-pengalaman yang Milza raih, itu banyak sekali meraih prestasi di bidang seni terutama tari. Nah, aku mau cerita nih, gimana sih Milza bisa tertarik di dunia seni sampai hari ini? Dan apa yang menjadi alasan Milza untuk di bidang seni terutama tari? Sebenarnya aku itu sudah menari dari kelas 1 SD. Kebetulan pada SD ku itu membuat acara syuting dengan berkolaborasi dengan TVRI Sumbar. Nah, di sanalah ada kegiatan seni lainnya, ada nari, ada nyanyi, juga ada musik penampilan lainnya. Dari sanalah aku sangat tertarik untuk mengikuti nari tersebut, dan kebetulan sekolah itu mendukung kegiatan seni yang ada di sekolah. Pada saat ini aku juga mengikuti sanggar di kampung di Sijunjung. Nama sanggarnya Sanggar Putih Junjung. Alhamdulillah sampai saat ini aku masih berkegiatan di sanggar tersebut karena kuliah terbatas waktu untuk latihan ke sanggar. Kalau buka aku latihan, kalau nggak buka nggak latihan. Oke, jadi ternyata Milza dari kelas 1 ya menekuni bidang seni tari. Dan tadi dari pernyataan Milza nih teman-teman, sekolah Milza berkolaborasi dengan TVRI Sumbar untuk menampilkan dan melakukan syuting untuk minat bakat seperti tari, seni, nyanyi, dan bakat lainnya. Wah, kalau boleh tahu nih Mil, SD-nya di mana nih Mil? Sebenarnya aku tuh SD di SD 29 Muaro Sijunjung. Tempatnya itu letaknya di simpang rumahku sendiri. Nah, makanya karena dekat juga ya, bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SD tersebut. Wah, sangat bangga nih tentunya menjadi alumni dari SD 29 Muara Sijunjung. Mana sekolah Milza pada saat itu sudah memberikan fasilitas yang sangat mendukung, terutama di bidang minat bakatnya ya teman-teman. Nah, berarti sampai detik ini Milza tetap eksis di sanggar yang ada di Sijunjung. Alhamdulillah masih. Boleh nih sapa nih teman-teman di Sanggar Putri Sijunjung. Halo teman-teman Sanggar Putri Sijunjung. Halo. Nah, kalau misal nih Milza selama mengikuti perlombaan, aku mau tahu nih gimana sih persiapan dari Milza sebelum mengikuti lomba? Apakah ada ritual khusus atau prinsip yang Milza pegang selama mengikuti bidang lomba itu?
Sebenarnya tidak ada juga ya ritual khusus tersebut. Nah, biasanya latihan itu dilakukan dengan latihan rutin jika ada lomba atau job-job yang disangka. Dengan latihan tersebut, kita bisa melatih gerak dasar pada tari tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut bisa kita ulangi untuk menghafal tarian yang akan ditampilkan untuk lomba ataupun untuk job yang akan disiapkan. Nah, sebenarnya tips yang aku lakukan itu yang pertama, latihan dulu nih gerak dasar tarian tersebut itu apa. Yang kedua itu mengatur kekompakan dengan kelompok tersebut agar menciptakan suasana tarian tersebut lebih menarik dan lebih terasa juga kepada penonton yang ada di rumah atau lagi dimanapun yang bisa menyaksikan tarian tersebut. Yang ketiga juga mengatur ekspresi agar tarian tersebut bisa dinikmati dan tahu nih apa makna dari tarian tersebut. Biasanya tips latihan itu aku selalu mengingat karena setiap gerakan dan setiap latihan itu adalah sebuah investasi kecil bagi diri kita untuk menghasilkan hasil yang lebih besar di atas panggung tersebut. Wah, kata-kata dari Nilza ini sangat-sangat menginspirasi ya, terutama ketika Nilza bilang setiap gerakan kecil itu adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan berbagai banyak manfaat tentunya ketika kita mengikuti lomba tersebut. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin menekuni atau mencoba mengikuti lomba tari, teman-teman harus mempersiapkan diri dengan maksimal, melaksanakan latihan dengan rutin, dan menjaga kekompakan dengan teman-temannya. Nah, ketika latihan nih, pasti ada dong masa capek, masa boring, masa jenuh. Nah, gimana tuh Mil ketika Nilza mengalami hal itu? Apa yang akan Nilza lakukan untuk mengatasinya? Biasanya kita pastilah merasa capek, merasa lelah untuk latihan tersebut. Tapi kita selalu ingat tuh, tujuan kita untuk menari itu apa awalnya. Nah, dengan hal tersebut kita bisa mengobati rasa lelah kita. Nah, bukan karena ini kita tidak bisa menghasilkan tarian yang indah gitu, tarian yang lebih menarik untuk ditonton oleh semua orang. Ketika bosan, pasti dong kita cewek-cewek kadang lakukan hobi-hobi yang lain. Apakah Nilza sama seperti teman-teman di luar sana yang ketika bosan ingin me time lah istilahnya? Gimana tuh Mil? Sebenarnya juga me time dalam waktu untuk mengurangi rasa lelah dan capek ini kan. Biasanya habis latihan itu juga tidak istirahat nih di kamar misalnya tidur kan. Biasanya lebih suka keluar lah main untuk mengobati rasa capek tersebut. Berarti Nilza ini suka bersosialisasi kepada banyak teman-teman, pergi keluar dan menghirup udara segar. Oke, berarti bukan ketika kita mengikuti lomba itu bukan ada capeknya atau lelahnya. Tentu ada ya teman-teman ketika kita melakukan sesuatu, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita gagal mencobanya. Nah, gimana Nilza ketika mengatur nih waktu antara perkuliahan dan juga tari? Biasanya aku tuh mengatur waktu tersebut, kita harus bisa ya memanajemen waktu, mana untuk latihan, mana untuk kuliah. Kalau kita bisa memanajemen waktu, kita bisa melakukannya secara bersamaan nih, melakukannya keduanya. Dengan memanajemen waktu tersebut, kita bisa melatih kedisiplinan kita untuk melakukan banyak hal lah. Itu pasti berguna bagi kita ya disiplin tersebut. Nah, disiplin itu juga berhubungan nih dengan jurusan kita yang akan nantinya kita akan menjadi guru besoknya. Jadi tentu tidak sia-sia ya apa yang akan kita lakukan hari ini teman-teman. Ketika kita kuliah, ketika kita sibuk, semua itu bukan menjadi penghambat untuk kita bisa meraih sesuatu. Bahkan kesibukan kita hari ini bisa menjadi peluang yang besar untuk masa depan kita nanti. Nah, terakhir nih, aku mau tanya dan mau cerita nih, apa sih kesan ataupun pesan yang akan Nilza sampaikan kepada teman-teman yang akan mengikuti atau ingin mencoba mengikuti lomba tari?
pesan itu jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai hal-hal yang baru ya. Setiap menari itu bukan hanya melatih gerak saja, karena dalam menari tersebut bisa menambah pengalaman dan menambah pemahaman kita akan menari ini kan adalah budaya kita sendiri. Nah, kita juga harus melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Pesannya jangan pernah takut mencoba. Jika ada lomba, ambil nih lomba tersebut, jangan pernah menolak lomba tersebut, karena di setiap panggung itu adalah sebuah momen berharga bagi diri kita untuk melatih mental, melatih kepercayaan diri kita untuk tampil di depan banyak orang. Nah, Kira-kira mungkin pesan yang akan disampaikan oleh Milda ini akan sangat-sangat berguna bagi teman-teman di luar sana. Intinya teman-teman jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena setiap kesempatan yang datang itu bisa berubah menjadi peluang kalau kita bisa mencoba. Nah, dan juga setiap cerita di setiap panggung yang akan kita lakukan di sana merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk kita semua. Nah, dari cerita dan pengalaman yang kita bicarakan hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Aku sangat senang bisa berbagi pengalaman dari Milda tentunya untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali tips dan pengalaman yang dibagikan oleh Milda untuk kita semua. Mulai dari alasan dia menari sampai pesan untuk kita semua yang ingin mencoba untuk menekuni bidang seni. Nah, tidak hanya bidang seni ya teman-teman yang juga mengikuti percobaan lomba lain juga boleh mencoba dan jangan takut untuk gagal. Jangan pernah untuk menyerah meraih mimpi, karena kita akan selalu menjadi tokoh utama dalam diri kita sendiri. Oke, aku Anggun Nurmahelda. Aku Milza Mulyani Putri. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.